to the Baseface Network. Reksa? Rex, apa kabar? Alhamdulillah baik dik. Lama tak jumpa ya? Ya nih dik, sibuk aku soalnya. Rumah masih yang lama? Masih dik, masih lama. Jadi gini Rex, aku kan rencana mau buat CV badan usaha nih kan. Ya. Tapi kau tau gak sih bedanya CV sama firma? Jadi dik, CV itu tuh atau bisa dibilang komanditer Venoscape itu bentuk badan usaha yang didirikan 2 orang atau lebih dik. Tetapi perannya berbeda. Dia ada sekutu aktif sama sekutu pasif. Beda lagi kalau sama firma dik. Kalau firma ini dia sama juga didirikan 2 orang atau lebih orang. Tapi semuanya aktif. Nah, dan bertanggung jawab atas semua segala usahanya. Oh gitu ya, berarti harus terdiri dari 2 orang atau lebih ya? Iya dik. Siapa ya kawanku? Bisa diajak ya? Nah, cobalah cari siapa kawanmu. Sabar ya. Halo Lin, sibuk gak? Sini dong. Aku ada yang mau ngomongin nih. Nanti aku share ya. Oke. A few moments later. Oh ya dik, ada apa nyuruh aku datang ke sini? Kau lagi sibuk tak? Enggak. Jadi gini Lin, rencananya kan aku mau buat CV badan usaha kan. Ya, Jadi CV badan usaha itu harus terdiri dari 2 orang. Kamu mau nggak bekerja sama denganku? boleh. Emang ada syarat apa aja untuk bikin CV badan usaha? Jadi CV ini persyaratannya ada banyak, Lin. Yang pertama, CV ini harus pendirinya itu harus 2 orang atau lebih. Kedua harus berwarga negara Indonesia atau WNI. Terus memiliki akta notaris yang berbahasa Indonesia, mengajukan nama CV ke Kemenkumham, memiliki SK pengesahan CV dari Kemenkumham, terus mendaftarkan NPWP, mendaftarkan SKT pajak, dan juga mengurus nomor induk berusaha. Persyaratan firma apa aja? Persyaratan firma nih sama aja kayak persyaratan CV. Yang pertama itu yang didirikan tuh 2 orang atau lebih. Kedua memiliki KTP dan NPWP dari pendiri firma. Terus memiliki nama bersama. Terus memiliki kegiatan usaha sesuai dengan KBLI 2020. Dan memiliki sekutu aktif untuk menjalankan firma dan memiliki penyertaan modal daripada sekutu. Gitu Lin. Iya. Tadi kan dibilang Reksa kan, kalau CV badan usaha itu harus terdiri dari 2 belah pihak. Apa aja sih tugas 2 belah pihak itu? Kau tau nggak Rex? Kalau itu kayaknya Novel lebih tahu. Nah, aku pernah baca tuh kalau misalnya dalam CV dia itu ada 2 pihak yang disebut dengan sekutu aktif dan sekutu pasif. Nah, sekutu aktif ini biasa disebut dengan komplementer atau pihak yang menjalankan operasional dan pengelola CV serta bertanggung jawab penuh tentang utang dan kewajiban juga harta pribadinya. Sementara kalau misalnya sekutu pasif ini atau biasa disebut dengan komanditer itu adalah pihak yang menanamkan modal tetapi tidak punya tanggung jawab penuh terhadap usaha tersebut. Sementara kalau misalnya di firma kan itu dibilang ada 2 pihak yang bertanggung jawab. Nah, semua pihaknya ini bertanggung jawab aktif atas segala sesuatu yang akan dijalankan gitu. Beda dengan CV tadi. Oh gitu. Iya. Tapi kalau misalnya itu tuh harus ada prosedurnya tak sih? Iya, kalau misalnya kita mau buat CV itu, dia itu ada prosedurnya. Nah,
Prosedurnya itu ada pertama kita harus tentukan pendiri CV ini. Kemudian siapkan data pendirian. Terus kita harus ajukan nama CV kita ini ke Kemenkumham. Kemudian kita membuat akta pendirian CV di notaris. Habis itu setelah itu masih banyak lagi nih. Kita harus menandatangani akta pendirian, ajukan surat keterangan terdaftarnya CV, ajukan permohonan NPWP CV, kemudian urus nomor induk berusaha atau biasa disebut NIB, dan daftarkan CV ke pengadilan negeri. Nah, beda lagi kalau misalnya kita mau buat firma. Firma ini prosedurnya lebih gampang. Pertama itu kita harus mengajukan nama firma ke Kemenkumham melalui Sabu. Kemudian buat akta pendirian firma di notaris. Ajukan permohonan pendaftaran pendirian firma ke Kemenkumham melalui Sabu paling lambat 60 hari sejak akta pendirian ditandatangani. Kemudian yang terakhir, bayar biaya pendaftaran melalui bank Perspepsi. Nah, dia tuh lebih gampang sih daripada CV gitu, teman-teman. Oh gitu ya. Ada nggak sih aturan yang mengatur pembuatan CV badan usaha ini? Ada, diantaranya Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, terus Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terus Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau UU PIT. Nah, terus Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, terus Peraturan Daerah. Udah, yang itu aja, Pak. Oh ya udah. Berarti kalau CV badan usaha aku udah jadi nih kan. Itu masa berlaku sampai kapan sih? Atau terjadi apa gitu biar CV ini berakhir? Nah, jadi badan usaha CV dan firma ini dapat berakhir karena beberapa hal diantaranya. Pertama itu, berakhirnya jangka waktu perjanjian, musnahnya barang yang digunakan untuk tujuan usaha, kehendak dari sekutu, kemudian meninggalnya salah seorang sekutu, kemudian resmi pilot, usaha yang dijalankan telah selesai, dan salah satu sekutu mengundurkan diri atau keluar. Kalau misalnya untuk mengakhiri eksistensi hukum perusahaan dan penyelesaian kewajiban-kewajiban yang masih ada, badan CV dan firma dapat dibubarkan dengan prosedur permohonan pengajuan permohonan pembubaran melalui sistem administrasi badan usaha atau SABU, kemudian pemohon mengisi data pembubaran dan mengunggah akta pembubaran. Kemudian akta pembubaran tersebut dibuat di muka notaris atau biro jasa perizinan usaha. Selanjutnya, putusan pengadilan yang menyatakan pembubaran, dokumen lain yang menyatakan pembubaran, pengumuman pembubaran dalam surat kabar, dan yang terakhir izin dari instansi terkait tentang pembubaran jika dibutuhkan. Jadi begitu. Oh banyak juga ya. Ya, dia cukup banyak. Udah boleh lah kita balik nih. Ya sih udah malam juga kan. Iya. Yuk. Makasih ya buat hari ini.